tidak akan muncul keadilan kalau koreksi, kritikan dibalas dengan tuntutan, bukan dibalas dengan penjelasan dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu diberkahi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga. Memang mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui kekeliruan itu sangat sulit. Sahabat Ben, sulit sekali. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kritikan, kalau ada pihak yang melakukan koreksi, apalagi kritikan atau koreksinya itu sangat pedas, kadang-kadang kita tidak lagi mau bicara tentang apa isi koreksinya itu, apa yang dikoreksinya, tetapi kita malah mengalihkan kepada bagaimana kita menyikapi koreksi orang itu. Sehingga banyak sekali koreksi yang dilakukan tidak dibalas dengan klarifikasi, tetapi dibalas dengan reaksi yang sifatnya mempersoalkan dia mengkoreksi. Setidaknya ini dapat kita lihat pada apa yang disampaikan oleh Bupati Meranti Provinsi Riau, Muhammad Adil, yang begitu keras baru-baru ini mengkritik pemerintah pusat tentang dana bagi hasil minyak dan gas yang diambil di daerahnya. Bupati Meranti Muhammad Adil merasa tidak adil dana bagi hasil yang diberikan oleh pusat kepada Kabupaten Meranti selama ini. Sehingga dia bicara dengan sangat keras. Ini aturannya sudah ada semua, Pak. Ini aturannya. Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik $100 dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari, per day. Lah, duitnya kok malah berkurang. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Begitu keras dia. Tetapi kelihatannya staf khusus Kementerian Keuangan Justinus bukannya mengklarifikasi, menjelaskan duduk persoalannya tentang dana bagi hasil itu. Tetapi malah meminta agar Bupati Meranti minta maaf atas penyampaiannya. Jadi berarti pemerintah pusat pokoknya tidak mau dikoreksi, tidak mau disalahkan. Dia benar terus. Coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Balik Ultimatum Bupati Meranti. Pemerintahan Jokowi disorot tajam. Titik 2. Jika reaksi penguasa begini. Berita ini hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 00.15 dini hari tadi. Warta Ekonomi. Politikus Partai Demokrat Ardi Wirda Mulia geram dengan pernyataan dari staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo terkait dengan polemik dari Muhammad Adil.
Dirinya keheranan dengan pernyataan dari pria yang akrab dipanggil Prastowo karena malah balik mengancam seorang kepala daerah yang menuntut keadilan di Indonesia. Menurutnya, pernyataan dari anak buah Sri Mulyani tersebut merupakan sebuah arogansi yang hanya berpatok dalam kekuasaan. Ini adalah video yang arogan dari orang yang lagi nunut ama kekuasaan. Orang marah atau protes itu ya dijawab kemarahannya. Bukan untuk kemudian diancam untuk disuruh klarifikasi. Ungkapnya. Dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter Senin 12 Desember 2022. Ia menuturkan kemarahan Bupati Meranti ini karena dana yang diterima daerahnya pada 2023 dianggap tidak masuk akal. Asumsi harga minyaknya naik drastis dari 63 US dollar ke 100 US dollar atau 46%. Tapi duit yang bakal diterima cuma naik 4,84%. Wajar nggak marah? Jelasnya. Walau demikian, Ardi menilai video klarifikasi yang dibuat pihak Kemenkeu melalui staf susnya tidak menjawab kemarahan Bupati. Ed Prastowo ini lebih suka untuk ngulik kelemahan si Bupati. Kalau begini cara menjawab ketidakpuasan, ia repot juga. Bukan kejelasan yang diperoleh, tapi permusuhan, tuturnya. Etika bisa menghilang itu ya harus dikembalikan pada prosesnya. Orang marah kayak gitu ya nggak ujuk-ujuk, mungkin tidak didengar. Tapi kalau reaksi penguasa meradang, ya repot negara ini, sambungnya. Sebelumnya, staf sus Kemenkeu Prastowo Justinus melalui video klarifikasinya menjelaskan duduk perkara Kemenkeu dan Bupati Meranti. Prastowo memberi signal agar Muhammad Adil sebagai Bupati yang sebelumnya menyebut Kemenkeu diisi iblis memberi klarifikasi. Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas, pungkasnya. Sahabat BN, kalau sekiranya pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, tidak mau disalahkan, tidak mau dikoreksi, makanya tidak akan ketemu ujung pangkalnya persoalan ini. Bupati Adil meminta keadilan dalam dana bagi hasil. Harusnya memang itu yang dijelaskan. Bukan persoalan itu tidak dijelaskan, tetapi Bupati Adil disuruh minta maaf. Ini terjadi pada bupati. Dan bupatinya dari partai penguasa lagi, dari PDIP. Kalau kita pikir-pikir, jika rakyat biasa melakukan koreksi atau kritikan seperti ini, apa jadinya? Jelas akan menghuni bui jadinya. Apalagi sekarang KUHP yang baru telah berlaku. Sedikit-sedikit bisa ke penghinaan, sedikit-sedikit bisa ke penghinaan jadinya. Jadi kalau begitu, alangkah sulitnya bangsa ini nanti di dalam menegakkan demokrasi. Bukan tidak mungkin hal seperti ini juga terjadi sekarang pada kabupaten, kota atau provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi tentu mungkin ada yang mikir-mikir untuk berbicara seperti Bupati Meranti ini. Sebab risikonya akan sangat besar. Tetapi setidaknya Bupati Meranti yang berasal dari PDIP ini telah membuka mata bangsa ini sekarang ini. Bahwa beginilah ternyata kemelut yang terjadi di dalam pemerintahan Jokowi sekarang ini. Dan ketika persoalan-persoalan seperti ini menggelinding, di saat ada koreksi, pemerintah pusat sepertinya enggan dikoreksi.
Sahabat BN, kita tentu berharap ke depan ini pemerintahan kita semakin demokrasi, bukannya semakin otoriter. Untung saja ini terjadi pada seorang bupati, dan untung lagi ini terjadi pada bupati dari partai penguasa, dari PDIP. Kalaulah koreksi keras seperti ini terjadi pada masyarakat biasa, dan kalau terjadi pada kepala daerah yang bukan dari partai penguasa, dapat kita bayangkan apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap yang bicara begini. Tidak akan muncul keadilan kalau koreksi, kritikan dibalas dengan tuntutan, bukan dibalas dengan penjelasan dan solusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.